Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zubair Bisa Effendi, NIM 6101421063. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang sudah tertulis di Elena. Yang pertama, mengapa perkembangan dan belajar gerak sangat penting dipelajari oleh calon guru pendidikan jasmani? Karena seperti yang kita ketahui, perkembangan dan belajar gerak itu di setiap usia itu berbeda-beda. Nah, para guru atau calon guru pendidikan jasmani itu sangat perlu mempelajari hal ini, karena para guru perlu mengetahui perkembangan belajar gerak siswanya, itu umur berapa, SDK, SMPK atau SMAK. Nah, untuk mengetahui itu perlu mempelajari pembelajaran perkembangan dan belajar gerak, dan untuk juga menyampaikan materi agar lebih mudah dan juga agar lebih cocok untuk anak tersebut. Misal dia mengajar anak SD, tidak mungkin dia diberikan materi anak SMA atau SMP. Yang kedua adalah menjelaskan tentang tahapan gerak. Perlu diketahui tahapan gerak itu ada 3: kognitif, asosiatif, otomatis. Kognitif itu pemahaman tentang konsep. Jadi kita mempelajari tentang konsep tersebut secara teoritis gitu. Misal tenis meja gitu, atau olahraga apapun, itu kita perlu memahami konsepnya secara teoritis dulu. Lalu yang kedua ada asosiatif, yaitu kita latihan pengaplikasian teori yang tadi yang ada di kognitif dengan mempraktekannya secara berulang-ulang atau berlatih. Dan yang ketiga adalah otomatis. Nah, otomatis ini karena dilakukan secara berulang-ulang, maka secara tidak sadar tubuh akan melakukan gerakan tersebut tanpa harus diperintah oleh otak. Yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi gerak manusia. Yang pertama itu perkembangan sistem saraf, lalu kemampuan fisik, terus motivasi untuk bergerak, terus lingkungan yang mendukung juga, terus jenis kelamin, umur, dan juga genetik. Yang keempat ada transfer positif, negatif, dan netral. Transfer positif itu ketika penguasaan keterampilan yang sebelumnya itu mempermudah penguasaan keterampilan yang berikutnya. Misal dia yang sebelumnya itu menguasai teknik tenis meja, akan lebih mudah untuk dia untuk menguasai teknik tenis lapangan, karena beberapa teknik memang mirip tekniknya. Yang kedua transfer negatif. Transfer negatif itu ketika penguasaan keterampilan yang sebelumnya itu mempersulit penguasaan keterampilan yang berikutnya. Misal dia penguasaan sebelumnya badminton, itu akan lebih sulit untuk dia mempelajari tenis lapangan, karena gerakan forehand badminton dan tenis lapangan itu berbeda sekali. Jadi bulu tangkis itu mengandalkan lecutan pergelangan, sedangkan tenis lapangan sangat berbeda. Yang ketiga itu transfer netral, yaitu penguasaan kemampuan keterampilan yang sebelumnya itu tidak ada hubungannya dengan penguasaan keterampilan yang akan dipelajari. Misal dia penguasaan keterampilannya dia badminton itu, lalu penguasaan keterampilan yang akan dipelajari itu renang. Nah, itu dua olahraga yang berbeda yang tidak ada hubungannya. Yang terakhir yaitu menjelaskan tentang pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Pertumbuhan itu perubahan organ tubuh yang dalam hal ukuran. Sifatnya itu kuantitatif. Misalnya anak kecil yang tumbuh menjadi dewasa itu tinggi badannya yang bertambah, atau massa ototnya yang bertambah dan kelihatan lebih besar gitu. Lalu ada perkembangan. Perkembangan itu perubahan pada fungsional organ tubuh. Misal anak kecil yang tadinya bisanya hanya menangkap atau memegang bola, lama-kelamaan dia akan belajar dan bisa untuk memantulkan bola atau melempar bola. Lalu yang ketiga itu kematangan. Kematangan ini kemajuan sifat yang bersifat kualitatif. Pada orang dewasa itu biasanya kalau laki-laki mimpi basah, dan kalau perempuan itu ditandai dengan haid. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.